Biasanya kalau nonton horor atau nonton slasher, gue tuh nunggu banget adegan pembunuhnya ngebunuh orangnya tuh kayak gimana ngebunuh korbannya gitu. Kalau sadis sih. Nggak tahu, gue suka aja gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak, tapi ketika nonton ini ada satu adegan yang gue cepetin karena nggak tega ngelihatnya. Gue nggak sanggup ngelihat Oh ya, ini gitu. apa tuh? Yang waktu adegan si neneknya dibunuh, gue Oh nggak iya. berani lihat. Gue lebih ke nggak tega sih, kayak ya ampun, maksud gue kasihan gitu. Maksudnya ya semua korbannya kasihan sih, tapi yang korban yang lain kan gak diceritain ya background story-nya. Kita Iya, nggak iya. tahu sebenarnya mereka tuh seperti apa perjalanan hidupnya gitu. Tapi ini neneknya si Bongi, anaknya dulu ada kejadian. Bongi Mm-mm. trauma sama orang tuanya gitu. Jadi Mm. kayak aduh, terlalu banyak beban yang harus ditanggung. Dan tapi keselnya tuh ini nenek-nenek udah tahu tua ya, pengen sok jadi jagoan gitu loh. Kayak udahlah nenek, udahlah gitu loh, kayak gue udahlah tolong gitu loh. Jadi dia kayak aduh, gue nggak tega, jadi gue cepet-cepetin aja pas Itulah bagian itu. itulah cinta nenek sampai nyuri Yakult ya. Iya ya ampun, cuman kayak aduh, tapi ya memang beda generasi kali ya, atau mungkin juga dia nggak tahu seberbahaya apa sih orang ini. Dan mungkin memang benar kata lo tadi, kayak cinta nenek dan orang tua untuk anaknya itu memang sebesar itu sampai akhirnya mereka kayak tidak lagi mau mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin membahayakan mereka gitu. Cuma kasihan, Mm-mm. harusnya nenek ini nggak meninggal, harusnya dia bisa. Kalau misalkan dia nggak, kamu bukan Avengers, Nek, please. Tapi ini sedikit mengingatkan lo sama Vincenzo gak sih? Vincenzo. Iya, part yang maksud gue ini tuh kayak jadi trigger gitu loh. Dan ada kata-kata yang waktu si Barem ngomong ke Bongyi, kamu jangan kayak gitu, nanti kalau neneknya udah Oh, gak ada, keburu nyesel gitu. oh iya, Terus gue iya, langsung iya, kayak, Vincenzo ngomong gitu ke Chayong ya iya, soalnya. jadi Iya, kayak iya, si iya. bapak tua yang di Iya, Vincenzo. betul, betul, betul. Cuman gue senang banget ngelihat Park Ju Hyun di sini. Dan dari kita ngomongin dia di ekstrakurikuler dengan acting dia yang adorable banget di situ Hmm, gitu. Dan di sini juga dia kayak wah sih, gue suka sih. Maksudnya iya. cocok cocok gitu, kayak dia adegan yang dia apa minta dikawinin di pas lagi makan. Di tengah semua kesikopatan dan pembunuhan ini gitu ya, ada adegan itu tuh kayak menarik sih, menarik sih. Iya sih. Dan gue nggak nyangka ya dia ternyata kelahiran 94 ya. Kayak berkali-kali jadi anak SMA seimut Masih itu. bisa lah kalau beneran pacaran sama Isenggi ya. Isenggi kan juga terakhir sama anak 91 kan, sama Yuna. Jadi ya masih bisa lah. Tetap ya nge-ship. Cuman twist episode 4, di satu sisi gue menunggu-nunggu bagian itu sebenarnya. Karena kayak 3 episode pertama kan kayak ini Isenggi itu jadi apa sih? Lo sempat mempertanyakan itu juga nggak? Iya, ini kayak apa ya? Ini tuh bener-bener cut-to-cutnya gue suka banget sih. Kayak bener-bener rapi, bener-bener sengaja bikin kita tuh jadi overthinking terus gitu. Kayak habis scene ini kayak mereka lagi ngomongin apa, terus kayak seolah-olah tuh scene berikutnya itu jawaban dari scene sebelumnya gitu. Padahal belum tentu gitu. Itu kayak Hmm. bisa jadi ngejebak banget untuk ngalihin pikiran kita tuh ke sana padahal belum tentu gitu. Berarti di episode 4 itu bisa jadi sebenarnya tidak seperti yang gue pikirkan gitu. Nah, lu mikirnya apa nih? Gue pengen tahu nih, lu sebagai orang yang punya bibit-bibit psikopat nih, Astagfirullahaladzim. Aku harusnya tidak dilahirkan ke dunia ini. coba lu pandangan lu nih gimana nih? Kalau gue tuh awalnya kan memang menyangka si Barem ini sebenarnya penjahatnya. Awalnya gitu, tapi gue belum nemuin masuknya tuh dari mana nih, celahnya dari mana. Karena kalau si penjahat yang sebenarnya si Johan, kalau si Johan kan memang udah jelas kan, udah ketahuan kalau memang dia ini anaknya si Han So Jun gitu. Kayak terlalu gue pengen nyebut ini kayak Han So Jun dari True Beauty ya ke sini tuh kayak wow, sebuah kontras yang sangat bertolak ke belakang gitu. Dari sad boy tiba-tiba dia mengeluarkan segala sad boy-nya itu tiba-tiba ngebunuh orang gitu. Terus ada lagi korbannya namanya Suho lagi kan, kayak ini orang mau ngejek atau gimana ya sebenarnya. Oke, balik lagi ke Mouse. Kalau si Johan kan kita udah dikasih tahu ya dengan jelas kalau memang dia nih anaknya si Sojun gitu.
Anaknya si Sojun yang dari awal yang memang motifnya udah jelas gitu kan. Either memang dia mau, maksudnya dia tahu bapaknya psikopat dan dia ingin melanjutkan itu, atau memang dia merasa bahwa ya gue anak psikopat dan masa kecil dia juga kan kayaknya memang gak membahagiakan itu gitu. Cuman yang bikin bingung justru kayak di awal-awal episode 1, episode 2 tuh kan banyak anak kecil yang muncul kan. Iya. Yang kemudian sebenarnya muncul juga di versi dewasa ketika mereka berusia 25 tahun dan 30 tahunan gitu. Itu yang sebenarnya membuat gue jadi sedikit bingung. Ini siapa yang jadi siapa sih sebenarnya? Makanya ada satu titik yang gue ngerasa kayak, gue yakin sih kayaknya si Barem ini tuh sebenarnya bukan orang baik juga gitu. Tapi ngelihat dari deretan pemain yang lain, masa sih semuanya jahat di sini gitu? Gue jadi mikirnya gitu juga kan. Nah, kalau gue mikirnya si Barem ini tuh temannya si Yohan yang waktu dia ngebunuh kelinci, lo inget gak ada anak kecil yang dia ditatap sebelum dia keluar dari lorong sekolah. Iya. Dia sempat natap anak kecil. Nah, yang anak kecil itu kayaknya si Barem kayaknya gitu. Tadinya gue mikir si Barem ini malah si anaknya Sojun gitu kan. Maksudnya kayaknya Sojun salah menerka atau gimana gitu. Ini sebenarnya anaknya atau gimana, atau sempat ada adegan bayi yang tertukar ketika dalam usaha pembunuhan pas masa kecil, gue juga nggak tahu gimana gitu. Jadi overthinking gue sejauh ini itu. Dan ending episode 4 karena tadi lo bilang mungkin hasil cut to cut-nya nggak sesuai sama prediksi atau prediksi kita atau tebakan kita. Kalau gue memang nebaknya ternyata si Barem jahat ternyata gitu. Walaupun kan gue bukan tipe orang yang suka nonton teaser nih. Mungkin di teasernya udah kelihatan atau apa gitu. Enggak, Cuman belum. sejauh ini gue kayak gitu. Nah, kalau lo gimana nih? Gue juga maksud gue Yohan adalah anaknya si Headhunter itu, gue kayak kok segamblang itu ya. Maksudnya kok kayaknya kita benar-benar disuapin banget ya, kayak Iya. Kayaknya semudah itu ya, gak gitu. mungkin deh gitu kan. Kayak gue tuh gak biasa disayang sama penulis dan sutradara gitu. Biasanya dihianati soalnya. Biasanya suka dibikin susah kan hidup kita kan. Jadi kayak menurut gue sih ada twist. Justru kalau misalkan yang dikasih tahu di awal kayak gitu, itu pasti menurut gue bukan gitu. Bohong. Dan masalah kata lu si Barem adalah orang jahat, gak tahu ya. Gue sih belum pernah nemu serial TV Korea yang protagonisnya jahat gitu. Maksud gue protagonisnya jahat, iya kan? Kayak anti-hero gitu ya. Maksud gue kalau misalkan film oke lah, udah lumayan banyak gitu. Cuman kalau untuk di TV terus dijadiin si pemeran utama dalam tanda kutip hero-nya ini pembunuh gitu, kayak gue nggak kebayang sih. Maksud gue apakah mereka seberani itu? Contohnya kayak di Flower of Evil gitu. Waktu itu kan gue sempet ngira si Do Hyun Soo yang diperanin sama Lee Joon Ki ini, iya oke, dia bukan psikopat kayak ayahnya, cuman mungkin dia benar yang pembunuh mandor desa karena kepepet atau apalah. Maksud gue dalam tanda kutip mandor itu juga kayak ya udahlah bunuh aja, dia juga jahat dan mau gituin kakaknya kan gitu. Cuman ternyata enggak, itu benar si Hyun Soo karakternya dibuat se-clean itu gitu. Sebagai pemeran utama nggak berani diapa-apain. Gue jadi kayak Korea masih agak cemen kayaknya dibanding serial-serial TV Amerika atau apa gitu. Jadi sih gue berpikirannya adalah Barem ini tuh termasuk 1% yang jeniusnya gitu, bukan psikopatnya. Dan menurut gue kayaknya anak Headhunter tuh dia sih. Justru Barem ya? Iya, Barem adalah Jae-hoon yang dulu dan dia adalah anak Headhunter. Jadi si Yohan itu bukan anak yang sebenarnya berarti? Nah itu yang masih gue belum pecahin sih, kayak kok bisa mereka jadi berada di keluarga yang berbeda gitu. Jadi kayak ketukar. Kayaknya sih kalau misalnya mau mikir gampangnya mungkin ketika si istrinya si Headhunter itu kan sempat ada potongan adegan dia berusaha buat ngebunuh anaknya kan. Iya. Nah, gue tuh mikir kayak pada saat itu adegan terjadi di rumah sakit, dia berusaha untuk ngebunuh anaknya, terus kayak dia merasa dia udah tahu ini anaknya bakal jadi psikopat nih gitu. Tapi karena itu lagi di rumah sakit, jadi kayak mungkin gue tuker aja kali ya anak ini sama anak yang lain gitu. Mungkin bisa jadi. Ngerti gak sih? Kayak dia tuker pas lagi di rumah sakit. Malah sebenarnya yang dia dapet justru anak psikopat beneran.
Terus jadi kayak judulnya Putra yang Tertukar dong. Iya, maksud gue tuh kayak gini. Sebenarnya kan si Dr. Lee itu juga udah bilang kan, 99% mungkin memang jadi psikopat, tapi ada 1% chance dia akan jadi jenius. Maksud gue sebenarnya 99% psikopat itu pun kan tidak berarti dia lahir tiba-tiba, pas dia baru lahir tiba-tiba muncul taring gitu, terus dia langsung gigit gitu kan, enggak gitu kan. Maksud gue ketika anak lahir 99% dia akan jadi psikopat itu kan kecenderungan, karena ketika lo nanti udah tumbuh dewasa ya tergantung bagaimana lo dirawat gak sih sama orang tua lo, tergantung gimana cara lo dibesarkan gak sih, dan itu pasti akan berubah gak sih menurut lo? Kayak maksud gue apakah dalam universe ini DNA itu akan bener-bener langsung oke, lo terlahir sebagai psikopat, ya udah kita nggak ada cara untuk mengubah itu gitu. Padahal masih ada 1%, dan menurut gue 99% itu pun juga tergantung bagaimana cara dia dibesarkan kan sebenarnya. Jadi si Barem ini justru bener memang dia lahir sebagai 99% psikopat, tapi ya dia dibesarkan dalam keluarga yang memang pada akhirnya menonjolkan 1%-nya itu, bukan 99%-nya gitu. Bisa jadi sih. Kalau kata versi dokter Danielnya sih kan yang waktu diwawancara itu dia bilang ya itu tuh kayak tidur gitu loh, kayak mengendap gitu loh, tergantung kalau misalkan suatu saat dia dapat trigger yang bisa membangunkan si jiwa psikopatnya itu, ya dia jadi gitu. Gue nggak tahu sih, dan menurut gue kayaknya ada psikopat lain sih. Ada, iya betul, gue juga curiganya gitu. Si ini kan si siapa? P.O. Block B itu. Oh, kalau lo curiganya si P.O. Block B. Iya, lo curiganya siapa? Kalau gue curiganya justru si PD Choi. Oh, yang cewek? Yang cewek, iya. Oh, kenapa tuh? Karena maksud gue kayak dia pasti punya misi di dalam misi kan. Maksud gue semua orang yang terlibat ini kayak misalkan si Gomuchi misalnya. Gomuchi kan jadi polisi karena dia pengen balas dendam sama si Sojun kan. Sementara si PD Choi juga sebenarnya dia pengen balas dendam sama si Sojun. Cuman orang-orang tuh nggak tahu kalau ternyata dia juga terlibat dalam pembunuhan yang di masa lalu itu. Cuman gue nggak tahu bagaimana ceritanya sampai si PD Choi ini akhirnya bisa dekat sama Johan gitu. Maksud gue kayak lo di dalam pusaran ini, dan gue yakin dia sedikit banyak tahu tentang Johan, tapi dia masih menyimpan itu gitu. Maksud gue nggak tahu motifnya apa. Kalau gue sih curiganya itu sih, karena di episode 4 kan waktu si Barem pengen cerita soal temen yang dia wawancara waktu di SMA, langsung dipotong kan omongannya. Kayaknya ada sesuatu di situ gitu. Dan emang si PD Choi ini juga agak-agak ini sih, agak-agak apa, shady sih. Maksud gue kayak yang waktu adegan dia nyeduh kopi juga kan sebenarnya, atau jangan-jangan dia kerja sama PO. Iya, gue juga ngerasa si PD itu dia membingungkan sih. Kayak dulu kan dia anak kecil yang ini kan dalam tanda kutip membantu si headhunter untuk ngebunuh si cewek itu kan, yang pulang malam-malam itu kan. Terus dia menyesal kan pada akhirnya kenapa dia ngebantu, dia ngebalikin gloves itu kan. Dan kenapa dia selamat gitu, maksudnya apa hubungan dia sama headhunter, dan kenapa dia nyembunyiin soal Johan adalah anak headhunter ke si polisi itu loh, ke Muchi, ke semuanya. Padahal kan dia disuruh disuruh cari tahu soal ini, cuman dia kayak makanya itu bodoh. Makanya kan gue bilang kayak dia ada misi di dalam misi itu. Dan lagi pula juga kayak detail-detail dari pembunuhan yang sebelumnya kayak sarung tinju dan segala macam itu kan juga sebenarnya dia tahu background story itu kan. Tapi dia diem-diem aja gitu loh. Dia diem-diem aja gitu loh, kayak dia nggak cerita, karena kita selalu tahu semua hasil penyelidikannya dari Gomuchi kan, bukan dari dia gitu. Dia juga kayak cuman ngedengerin terus bikin kontennya aja gitu kan. Iya. Gue malah curiganya ya si PD Choi ini adalah salah satu anaknya headhunter. Wow. Banyak sekali anaknya. Headhunternya fuckboy. Oh, berarti headhunter yang memang, iya kan dari awal kita juga udah tahu dia memang misinya pengen punya keturunan kan? Iya, dan waktu itu kan dia sempet punya kan sama si Jennifer itu kan, adiknya si dokter Lee itu. Dokter Daniel. Cuman kan kita nggak tahu itu beneran anaknya udah terbunuh atau dia bohong juga kayak si istrinya, bahwa bilangnya udah bunuh ternyata masih hidup gitu. Terus dia jadi kayak punya misi nutupinnya karena dia sendiri malu gitu, dia anak seorang headhunter padahal dia bukan psikopat gitu. Kalau menurut gue, kalau lo kan curiganya dia psikopat kan, kalau gue sih enggak.
Walaupun kalau untuk teori-teori yang tadi kita bilang mungkin harus diatur timeline-nya juga kali ya. Kayak misalkan dia anaknya Jennifer harusnya umurnya mungkin lebih tua dari orang-orang ini atau dari Gomuchi gitu. Soalnya kayaknya lahirnya lebih dulu gak sih? Kalau dipikir-pikir. Iya, 7 tahun kalau nggak salah, 7 tahun yang lalu. Nah itu sih yang gue agak kesel ya sama drama ini. Kenapa dia harus nulis 5 tahun yang lalu, tapi ketika kita lagi di 5 tahun yang lalu tiba-tiba mundur 15 tahun yang lalu, kayak kenapa nggak pakai tahun aja sih, maksud gue kayak tahun berapa, jadi kita kalkulasinya bisa lebih gampang gitu. Jangan pas lo lagi flashback tiba-tiba lo flashback lagi pas balik lagi ke masa kini, ini tahun berapa nih flashbacknya, gue nggak tahu gitu. Nih gue bahkan catatan gue untuk episode 1 nih banyak banget ininya nih, caps locknya tanda seru. itu sih cuman memang serunya itu mereka masangin masa lalu dan masa kininya itu cukup berusaha untuk membuat kita jadi tidak bingung ya, kayak tadi lo bilang kayak cut-to-cutnya itu lumayan membantu lah untuk mencerna ceritanya lebih mudah gitu. Nah terus kecurigaan lo sama Pio kenapa? Apakah kayaknya karakter-karakter yang sok-sok bodoh itu ternyata adalah kunci gitu ya, kayak di Vincenzo juga gitu. Iya bisa jadi juga, soalnya kan dikasih clue kan dia itu anak dari calon presiden kan. Kayaknya ingat gak lo dulu waktu lagi kontroversi voting soal apakah kita akan menerapkan soal hukum. Iya, yang DNA. Yang DNA gitu diributin sama para bapak-bapak politikus itu. Itu kan salah satu kayak ketua kongresnya itu kan menentang kan. Dengan alasan ternyata dia dapat telepon istrinya lagi hamil dan dia takut kalau anak yang udah ditunggu sekian lama itu jadi harus dibunuh gitu. Oh iya, terus dia kemarin bilang ada juga dialog yang bilang kayak lo lahir setelah orang tua lo 10 tahun nunggu. Kan? Iya. Terus habis itu juga yang dia tuh menurut gue pinter, yang waktu dia minjem telepon temennya si siapa namanya Johan. Terus dia langsung ngeklik telepon Johan kan, terus akhirnya dia tahu oh iya dia emang berhubungan sama Johan gitu. Tapi kok dia se-clueless itu gitu ngilangin barang bukti kopi yang jelas-jelas kopinya tuh di dalam plastik gitu loh. Kayak ngapain orang naruh kopi di dalam itu kalau bukan itu barang bukti atau apa. Terus dia seenaknya jadiin itu seduhan gitu. Kayak sengaja menghilangkan barang bukti gitu loh. Entah itu kopinya gak sengaja dia ngerasa masih ada sidik jarinya atau apa, gue gak ngerti. Dan terus yang waktu dia minjemin payung ke si Bongyi, yang dia bilang ini payung limited edition segala macam, kan ada juga tuh sosok yang di hujan-hujan itu payungnya tuh mirip payung dia gitu. Dan terus yang waktu Predator lagi narasi dia lagi mau nyari mangsa yang lagi agak mudah karena dia badannya lagi nggak enak, itu kan udah mobil mewah gitu kan. Sedangkan Barem itu kan kayaknya nggak terlalu kaya amat kan. Paling Johan atau enggak dia gitu yang si anak tajir. Dan dia sempat juga ada ngomong ini mobil baru beli gitu waktu pas lagi habis nolong Bongyi. Kayak apa sih kok sengaja banget di-mention gitu mobil-mobil. Jadi kayak banyak sih yang curigain gue kesana. Kalau gue kenapa dia mention soal payung sama mobil nggak seuzon sampai ke situ sih, justru cuman buat nunjukin kalau nih anak emang bosi manja aja gitu, nggak sampai yang sejauh itu gitu. Nggak tahu ya, gue udah kelewat curigaan sama semua orang di sini. Bahkan gue sempat curiga sama si pastor itu dong, si kakaknya Muci. Gara-gara kan tangannya kan dipletek-pletekin gitu kan, tangan korban. Terus kayak apakah dia pengen orang-orang ngerasain tangannya kayak dia gitu atau karena gimana? Tangannya selalu nggak bisa berhenti ini ya, tremor ya selama ini. Dan itu kan kalau nggak salah tangannya yang agak rusak itu di sebelah kanan kan, dan sedangkan pembunuhnya katanya menggunakan tangan kiri. Ya, gue jadi langsung semuanya deh gue curigain. Iya sih bener. Kalau dari pendapat lo barusan gue juga jadi suuzon juga, karena kalau Johan ya udah pasti kita semua kan suuzon sama Johan gitu, karena memang dia yang paling tampilannya paling di cerita ini kayaknya memang dia yang salah gitu. Tapi bener sih kalau misalkan ada psikopat lain mungkin bisa jadi juga, walaupun mungkin motifnya beda-beda kali ya. Dan mungkin tingkat kesadisannya juga beda-beda. Kayak kan diantara psikopat itu kan juga ada 1% yang jadi predator kan, nggak cuma sekedar psikopat. Nah menurut gue si predatornya itu sih
PO itu gitu. Sedangkan Johan kalau nggak cuma psikopat biasa, kalau nggak dia hanya sosiopat gitu. Walaupun memang lebih sadis yang psikopat ya, karena maksudnya yang pembunuh berantainya lebih sadis gitu, soalnya kan memang plotnya itu jelas gitu. Kayak dia ninggalin clue, selalu ninggalin clue gitu. Tapi ada juga pembunuhan-pembunuhan yang clue-nya nggak ada ya kan, kayak si temennya Barem kan juga walaupun jarinya kepotong sih, itu ngilu banget lagi. Kayak mereka ngomongin jari, jarinya udah ketemu itu kayak kalau mau nyari jari kepotong, kayak lagi ngomongin barang yang hilang gitu kayak oke. Iya, gue agak kaget sih, kayak gue kan nonton Beyond Evil juga kan. Dan menurut gue nih ini lebih sadis sih, lebih bikin gue apa ya? Kayak di situ tuh episode awal-awalnya tuh belum terlalu gimana gitu si Beyond Evil itu. Paling ya udah diliatin ada mayat, jari-jarinya kesusun, kepotong gitu. Cuman kalau di sini kan kayak bunuh terus gue sampai capek. Ini udah dalam satu waktu ini aja udah berapa korban gitu. Iya betul. Iya kan, kayak gue agak sempet pusing sih ngikutin apa rapat-rapat para polisi ini, kayak ya ampun, gue jadi polisi di sana kayak gue resign aja deh. Akhirnya resign kan dia. Akhirnya resign. Kalau gue justru menikmati sih, justru bagian-bagian investigasi dan pembunuhannya mostly gue perhatiin dibandingkan dengan hal-hal recehnya gitu. Maksudnya Barem sama Bongi oke lah lucu, ngomongin burung yang bercanda-bercandaan soal kayak makanan yang dia itu kan burung lo enak kayak gitu tuh, kayak itu oke lah menurut gue, selipan yang cukup menarik gitu. Cuman kayaknya baru pertama kali sih gue nonton drama Korea nih yang temanya kayak gini setelah Gapdong ya. Tapi ini juga sedikit banyak lebih ngingetin gue sama Gapdong juga sih, soalnya kayak desain produksinya, terus juga cara mereka buat ngebeberin pembunuhnya, drama antar karakternya, terus kaitan antar korban, menurut gue cukup mirip lah sama Gapdong, walaupun ini mungkin vibe-nya lebih modern aja gitu. Dan bener sih, ini kalau dari teman-teman gue yang nonton dan gue lihat komentar mereka di Twitter, mereka bilang kayak aduh gue takut dan nonton ini gitu. Gue kan awalnya mikir kayak kenapa harus takut ya kan, maksud gue kayak ini kan bukan pertama kalinya Korea nayangin psikopat gitu dan mungkin pembunuhan gitu. Terus pas gue nonton, oh ya gue ngerti kenapa takut, soalnya memang gue merasakan teror itu sih dari awal yang adegan pembunuhan di salju itu, terutama kayak kasihan banget yang pas si Muci masuk ke dalam koper itu loh, kayak wah gue paling gak suka tempat sempit dan perasaan helpless kan gue paling gak suka ya, kayak sampai gue nonton ini pintu gue kan kebuka, pintu kosan gue kebuka, gue tutup langsung karena gue gak berani. Gue kayak belakangan itu ada maaf nih, belakangan itu banyak ada satu orang sering nongkrong depan kosan gue, kayak gelandangan gitu. Terus gue suka parno kan, kayak aduh tiba-tiba dia punya kemampuan loncat ke lantai 2 kan serem ya. Mulai overthinking ya. Mulai overthinking, betul. Yeah, gue scene itu tuh gue malah sebel loh waktu si ibunya Muci itu. Kan dia ditolongin sama ayahnya Muci kan. Terus pas ayahnya Muci bilang lari, dia udah gitu lari gitu aja ninggalin suaminya. Iya, dia maksud gue ya. Maksud gue itu kan bukan orang lain ya yang gak dia kenal ya yang bilang suruh lari gitu. Dia tanpa mau nolongin atau oke, mungkin dia ingat anaknya, cuman kan maksud gue nggak tahu ya, gue kalau jadi di posisi ibu itu mungkin gue bantu suami gue dulu, kayak selemah-lemahnya 2 orang, tapi kan 2 orang gitu mungkin akan lebih bisa untuk men-take down si penjahat itu gitu. Ujung-ujungnya bener kan, mobilnya nggak bisa jalan kan, mau kemana lu? Kalau gue justru mikirnya nggak apa-apa lo balik lagi ke bus, tapi nggak usah masuk ke dalam busnya, anak lo suruh turun, lo kabur, lari aja, karena pasti ada waktu kan sebelum dia ngeberesin suaminya dibunuh segala macam, masih ada waktu buat kabur gitu. Maksud gue kayak at least ada chance lah buat menghalau sedikit 1 kilometer lah, ngumpet paling nggak lari gitu ya. Ngumpet di gimana kayak iya gitu ya, nggak tahu lah ya kalau misalkan skenario-nya kayak gitu, mungkin masa depan orang-orang ini berubah juga di tangan kita ya.
Terus lo punya teori apa lagi nih? Kalau teori justru gue ini sih, sejak nonton Sisyphus gue udah nggak mau berteori. Justru gue pengen kayak oke, gue akan menikmati ini sebagai sebuah sajian yang thriller dan horor yang cukup gue nikmati, karena sejak kita nggak bisa ke bioskop kan gue udah kehilangan asupan horor banget kan. Dan terakhir nonton horor di Netflix yang horor Korea yang pendek-pendek itu failed banget gitu menurut gue. Terus nonton ini cukup memuaskan hasrat psikopat gue sih, bener. Habis ini orang-orang unfollow kita, nggak mau dengerin ucapan psikopat. Enggak, bukan sampai enggak kayak itu kan, gue yang 1%-nya gitu kan, gue yang dididik bismillah dengan baik. Itu sih maksud gue sempat kepikiran itu juga, kayak sebelum gue berteori jauh-jauh nih tenggelam sama teori berbagai macam di Twitter itu, gue kayak pengen berusaha nyelamin pemikiran penulisnya gitu loh. Kayak gue kalau jadi penulisnya, gue mau nyampein apa sih di bunuh-bunuhan ini gitu. Kayak dia pasti punya pesan sesuatu kan, kayak dia kan di artikel gitu kan dibilang kalau penulisnya ini kan terinspirasi kejadian nyata kan, lo tau nggak? Iya. Di situ tuh kan dibilang di situ kan kisahnya 2 orang remaja ini kan kerja sama tuh untuk ngebunuh si anak SD ini. Nah, apakah mungkin dibalik sama penulisnya, jadi 2 orang ini tuh kerja sama untuk numpas si predator itu gitu. Dan menurut gue Johan dan Barem ini mungkin bisa jadi akan kerja sama numpas si PO itu. Oh iya. Karena ada adegan juga mereka ketemu ya di rumah sakit kan, yang waktu mereka nggak sengaja papasan terus awkward, kayak seolah-olah kenal tapi nggak kenal, tapi kayaknya dia udah ngebantu gue pas kemarin di ruang gawat darurat gitu ya. Terus mereka sempat yang hormat itu sama lain gitu kan, apa yang bowing each other gitu. Tapi kalau gue sih lebih nganggapnya itu kayak mereka mengenali sesama mereka gitu loh. Kayak kata si Headhunter kan, kita tuh bisa mengenali loh siapa yang seperti kita gitu, yang tatapannya tuh kosong, yang bisa punya kemungkinan untuk ngebunuh orang gitu. Jadi yang si Headhunter waktu tatapan sama Barem kan juga aneh kan, kayak ada something gitu. Iya. Makanya kayak antara dia mikir ini adalah psikopat juga atau ini adalah anak gue. Iya. Berarti bisa dibilang inti ceritanya justru baru mulai ketika si Hanguk ini hilang gitu menurut Bisa jadi, soalnya juga pas yang di kamarnya si Johan itu ya, kalau nggak salah, kalau kita zoom ya, yang di foto-foto korban itu, di kamarnya Johan itu kan dia kayak ada notes gitu kan, tulisan-tulisan gitu kan, kayak dia tuh sedang mempelajari gitu, sedang menginvestigasi. Soalnya kayak ada tanda tanya, dia tuh juga ngira-ngira itu tuh gimana gitu, entah dia pengen jadi copycat dari psikopat atau dia emang sekedar pengen tahu gitu. Sebenarnya dia kan kalau nggak salah spesialis otak ya. Apakah dia ingin mengikuti jejak Dr. Lee untuk membedah otak-otak psikopat, gue nggak ngerti deh. Cuman gue yakin sih bukan dia otak utamanya dari cerita ini. Bukan satu-satunya paling nggak ya psikopatnya gitu ya. Iya, maksudnya juga kayak mungkin banget sih akan ada 4, 5, 6 psikopat lain. Ya secara selama 25 tahun kan, maksud gue ya masa sih cuman 3 orang ini doang, kayak dunia sempit banget. Iya, karena memang dari cerita-cerita psikopat sebelumnya juga pasti muncul kasus pembunuhan yang sebenarnya bukan orang itu lagi yang melakukannya, tapi copycat kan sebenarnya. Sering banget kayak gitu, kayak di Gapdong kan juga sering dijelasin kan, kayak sebenarnya itu copycat gitu. Dan kalau dilihat dari kita kayak sok-sok jadi polisi beneran gitu ya. Kalau dilihat dari gaya pembunuhannya di 4 episode pertama ini kan juga ada beberapa yang berbeda kan. Berarti itu kan mengindikasikan kalau ternyata mungkin ada beberapa pelaku juga sebenarnya yang mungkin terkait, mungkin juga tidak gitu. Cuman gue kepikiran satu hal deh. Di sini kan mereka ngebawa unsur agama ya dalam pembunuhannya gitu ya. Gue kepikiran kalau agama yang dibawa agama kita kayaknya lebih seru, tapi lebih kontroversi yang nggak mungkin tayang sih jadinya di sini sih. Kayak habis udah Korea jadi lautan api. Iya, kayak padahal menurut gue maksudnya isu itu kan penting ya. Tapi ya maksudnya penting ketika dilempar ke kita, mungkin kalau misalkan
orang Korea nayangin isu itu pasti tanggapannya akan jadi berbeda. Maksudnya kalau Iya, misal iya, mereka iya. pakai agama lain, tanggapannya pasti berbeda. Kenapa mereka pakai agama yang mereka pakai di drama ini ya karena memang pada kenyataannya di sana misi-misi itu masih berjalan gitu kan. Penyebaran agamanya juga kenceng banget gitu dan lebih masif dibandingkan dengan misalnya agama yang satunya lagi gitu maksud gue. Cuman seru aja gitu kalau misalkan ini jangan di take out seriously ya. Maksudnya kayak gue merasa seru aja kalau misalkan ada sebuah drama terus pas ngebunuh ada ayat-ayat gitu tuh kan kayaknya wow gitu, mind blowing. Iya, karena kalau kita jadi lebih ngerti kan, karena kan kita tahu ayat-ayat itu juga kan, Iya, dibandingkan betul. kalau agama lain kita mungkin sekedar tahu, oh ada ayat itu ya gitu. Ya gue tahu maksud lo. Gue juga jadi inget Save Me sih. Lu nggak nonton ya? Kenapa tuh? Itu juga kejahatan berkedok agama gitu. Gitu doang. kirain lo mau panjang lebar tadi. enggak gue kepikiran justru yang ini loh, yang kata lo, gue kepikiran ibunya Hankook. Kenapa? Lu nggak ngerasa nggak sih Dia bukan orang, itu tuh mereka dia bukan orang Korea kan? iya. Maksud gue kesel kenapa sih, maksud gue ya udah kalau mau jadiin orang miskin marah atau apa ya pakai orang lo aja gitu, kenapa mesti nyenggol orang Southeast Asian lagi gitu. Itu antara gue tadi curiganya ini antara orang Indonesia kalau enggak orang Vietnam nih mereka pakainya nih gue bilang iya gitu kan. Orang Filipina atau yang kulit coklat kayak kita lah, maksud gue kayak terus sengaja ngomongnya tuh di terbatain. Iya. Kayak maksud gue kayak nih, maksud gue nggak yang aneh adalah dia ngomongnya Koreanya nggak bagus tapi anaknya ngomongnya Koreanya bagus itu sih. Itu menurut gue aneh sih. Maksud gue kayak paling nggak anaknya juga agak-agak nih rada-rada nggak bisa harusnya gitu Pak, atau enggak paling nggak dia selama anaknya kan umurnya berapa tuh 7 tahun 8 tahun atau enggak 11 tahun lah, paling nggak selama 11 tahun lo bisa lah harusnya ngomong bahasa Korea lancar, nggak mungkin seterbata-bata itu gitu. Maksud gue kayak cuman ya sih agak nyebelin sih kenapa mereka harus pakai orang-orang sini gitu ya. Maksud gue kayak jadi tersinggung kan karena yang disenggol tuh bukan bagian dari mereka gitu. Kayak iya bener sih. Kalau Mbak Yani yang main mungkin lebih ya udahlah nggak apa-apa gitu ya karena kita udah tahu Mbak Yani gitu kan. Jadi kalau ini mungkin kita masih belum tahu Mbak yang ini siapa, jadinya ya agak suuzon gitu. Tapi lu pas setelah nonton Mouse itu langsung ini nggak sih Ron, ngintip-ngintip ke Twitter? Oh enggak, thank you. Enggak sama sekali enggak. Cuman gue bisa waktu itu gue pernah bilang kan di episode yang kita bahas list drama tahun ini, gue pernah bilang kan bisa jadi si Mouse ini hype-nya bisa lebih gede daripada Vincenzo gitu. Walaupun ternyata Vincenzo tetap rame ya di Twitter gitu ya. Cuman kalau lo nyuruh gue buat memilih salah satu untuk gue saksikan lebih dulu, gue lebih milih Mouse. Iya. Gue juga lebih ngerasa terikat ke sini sih karena apa ya? Nggak tahu ya. Dulu waktu pas awal-awal pas masih zaman-zaman Flower of Evil kalau nggak salah ini itu udah mulai muncul beritanya gitu dan gue udah sempet mention ke IG story gue nunggu ini banget sih. Cuman gue lupa waktu itu nyebut ke waktu episode kita khusus bahas apa drama-drama tahun ini. Kayak di Twitter tuh bener-bener semuanya itu parah sih. Gue salut sih sama kejelian orang-orang. Sampai yang Goatman tuh tahu kan? Yang dibahas di stikernya si Barem buat si nenek. Dia ngomong Goatman. Terus yang topeng yang dipakai anak itu kan Goatman juga. Iya kambing, iya betul. Iya itu bahkan ada teorinya sendiri ternyata. Kayak semua wah gila sih. Cuman kalau untuk yang Hanguk itu menurut gue kayaknya emang Barem sih. Iya gak sih? Iya bisa jadi dia itu kayak memancing sih. Maksud gue lupa ya gue pernah nonton di mana. Pokoknya di situ ada adegan si tokoh utamanya ini kayak sengaja mancing ngaku-ngaku jadi psikopatnya gitu loh. Biar psikopat aslinya muncul kan. Dan marah gitu. Iya. Karena si Barem ini sebenarnya dendam sama karena neneknya Bongi meninggal kan. Iya itu bisa jadi trigger dia ya. Jiwa monsternya keluar gara-gara itu. Iya bisa. Karena kalau misalkan itu Johan tuh kayak
nggak berhubungan gitu. Karena kan di ending episode 3 sama episode 4 kan dia kan bilang kalau ayo lo coba cari kesamaan apa yang dimiliki sama semua korban kan. Dan itu kan belum keungkap kan sampai sekarang. Dan ketika Hanguk masuk, masalahnya Hanguk masih hidup, berarti kayak beda dong motifnya jadinya gitu kan. Kayaknya bukan si mas-mas pembunuh salib deh menurut gue gitu. Jadinya kayaknya emang ada orang lain yang menciptakan sebuah situasi untuk memancing si pembunuh yang aslinya. Bener kata lo tadi, nyambung ke omongan lo tadi. Iya, kalau benar emang si Barem ini adalah si tipikal orang jenius itu, gue juga jadi curiga sama ini loh yang nulis di tempat anggur itu. Gue ngerasa Barem itu tuh kayak sengaja ngedeketin si Muci gitu. Mulai dari yang dia nggak sengaja mau nabrak, mau nolong burung, terus kayak sosok mau ketabrak sama mobilnya Muci. Menurut gue itu juga sengaja sih, kayak nggak kebetulan. Oke. Tapi motifnya apa? Motifnya dia ingin, tapi neneknya belum meninggal ya saat itu ya? Belum, makanya. Kecuali memang motifnya adalah dia tahu masa lalunya Muci, itu aja. Kayak pengen terlibat dalam Sojun gitu aja sih. Kalau menurut gue. Iya, atau mungkin ya ada sesuatu di masa lalu dia yang belum terungkap, kayak dia tuh jadi sebel sama predator-predator itu karena dia juga jadi dianggap predator gitu sama orang-orang, padahal dia tipikal orang yang gak kayak gitu. Jadi betul. pengen membasmi. Nah, pertanyaan yang terakhir, sebenarnya adegan anak-anak kecil yang waktu awal-awal itu ada Barem gak di situ selain yang tadi gue curigain si anak yang di SD? Iya, gue kepikiran si adik-adik tiri Jaehoon itu sih. Gue yakin Jaehoon itu tuh nggak ngebunuh ayah tirinya gitu. Karena kalau dari posisi jasadnya si ayah tirinya itu kayak ditikam dari atas nggak sih? Terus jatuh gitu. Sedangkan kalau si Jaehoonnya itu kan kayak baru datang gitu dari bawah, baru mau naik gitu. Terus lihat ayahnya udah kayak gitu, ya udah dia emang dasarnya anaknya udah mati rasa, main ngambil pisaunya gitu aja gitu. Jadi bukan karena dia habis nusuk sih menurut gue. Dan gak diliatin kan si Jaemin sama Jaehinya, dua adiknya itu tuh beneran dia bunuh apa enggak, kayak cuman ketakutan aja sih dua anak ini habis ngeliat ayahnya terkapar di situ. Oke. Pertanyaannya adalah apakah dua adiknya ini masih hidup? Nah, kalau itu enggak kalau iya, jadi siapa dia di masa sekarang gitu? Iya, atau malah Jaehoon mungkin di masa sekarang udah ganti nama jadi orang lain. Iya kan, antara si Barem atau Yohan itu kan kita curiganya kan. Iya, kayak. Dan kenapa bisa dia ganti nama gitu, mengubah identitasnya? Dapat uang dari mana buat bayar ini catatan sipil? Iya, dan ibunya kan waktu itu sempat mau nyekek Jaehoon kan, terus kayak habis itu si Yohan diliatin hubungan sama ibunya walaupun gak harmonis tapi kayaknya baik-baik aja maksud gue. Iya. Apakah dia memaafkan ibunya karena dia menganggap ibunya itu bukan sesuatu yang mengganggu atau apa, gue gak ngerti deh. Iya, banyak tanda tanya yang belum terjawab ya, walaupun gue juga kayak nggak mau terlalu overthinking jujur, kayak ya udahlah, bisa gak kita lebih santai aja kali ini nontonnya ya, nggak usah berteori-teori. Iya sih. Cuman gue kayak tiba-tiba agak ngerasa kaget ya, karena sepanjang season kita ngomongin drama Korea di Ngedrakor, ini adalah drama Korea ketiga kehadiran Kyung Soo Jin dari Train. Dia udah meninggal di situ, tiba-tiba hidup lagi di Hush. Di Hush dia meninggal lagi, sekarang hidup lagi di sini, di iya, Mouse bener. ini. Terus kayak, tapi dia bisa di Hush tuh kelihatan lebih tua dibandingkan dengan di Train sama di sini ya. Make upnya menurut gue itu oke banget sih. Iya. Dan pembawaannya juga kali ya. Iya bener. Nah, gue pengen tahu nih, menurut lo, kenapa ini judulnya Mouse dan siapa yang ditujukan sebagai Mouse itu? Kenapa judulnya Mouse? Oh, itu juga sih yang perlu gue bahas juga ya. Kenapa ketika ada tikus dimasukin ke ular itu, si psikopat itu seolah-olah bisa mengontrol si tikus setelah dikasih makan gitu. Kayak ini psikopat punya telekinesis ability atau gimana sih? Kayak gue kayak agak seuzon juga pas di awal-awal, kayak keren banget ya. Dan si anak kecil itu yang jadi anak kecil di itu kan
Hi Bye Mama ya. Kan kayak dia awalnya jadi cewek di situ, sekarang akhirnya jadi cowok beneran di sini. Oke, balik lagi ke pertanyaan lo. Kenapa Mouse? Karena menurut gue dia pengen mengibaratkan si psikopat ini sebagai orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar kita, kayak tikus gitu kan, ada di mana-mana tuh. Tapi saking ada di mana-mananya, kita jadi nggak peduli gitu. Jadi licin aja, udah kelas aja sama pikiran kita, kita nggak sampai ke situ mikirnya gitu. Dan dia gampang berkelit gitu kan. Si tikus kan gitu, bisa masuk kemana-mana aja, bisa tiba-tiba ada di mana gitu. Dan mereka kecil tapi ganas. Kayak dia, ya lo pernah digigit tikus gak sih? Lo pernah dikencingin tikus? Jangan teman-teman lo. Anak ayam gue pernah mati digigit tikus. Digigit tikus kan? Iya, kayak gitu. Kayak tikus tuh sebenarnya lebih menyeramkan dari ular gitu. Kayak sebenarnya kalau ada wanita ular di True Beauty lebih serem wanita tikus gitu, mungkin mereka bilang ya. Iya. Kalau lo gimana menurut lo? Terus manusia yang jadi mouse-nya di sini apa? Nggak ada menurut lo? Manusia yang jadi mouse-nya atau itu ya hanya perumpamaan tadi yang kayak lo bilang? Itu perumpamaan untuk pelakunya, tapi juga perumpamaan untuk ini sih, untuk cerita secara keseluruhannya sih. Iya sih. Kalau lo gimana? Gak tau, kayaknya menurut gue itu si Baram ini tuh mewakili si tikus itu deh. Kayak dia tuh terkesan lemah, terkesan bisa dimangsa, cuman begitu dia dihadapkan sama si predator aslinya, dia keluar nih perlawanan dirinya itu. Gitu. Seperti tikus yang dimasukin ke dalam kandang Black Mamba itu ya. Black Mamba, teng. Soalnya tikus yang diambil sama anak ini kayak tikus, bukan tikus biasa gitu. Iya, kayak itu tikus kerasukan, gue rasanya serem banget soalnya. Lu ingat gak sih di scene sebelumnya kan si dokter Lee itu kan dikirimin 2 tikus kan. Yang satu tikusnya anteng pasrah, yang satu lagi kan keluar kan. Loncat, iya. Terus jalan-jalan ketemu sama si anak ini kan. Ya masa sejauh itu perjalanan tikus ini? Mulai berhalusinasi. Kayak si anak ini tuh kan sempet kasih makan tikus itu kan. Iya. Terus dia mungkin ngerasa tikus ini spesial gitu, kayak kuat, tangguh, berotot. Akhirnya dia coba, ini kalau sama tikus gue lu mati gak nih ular gitu. Tapi jujur ya, gue kira anak yang ngasih makan tikus itu sama si Jaehoon tuh orang yang sama loh awalnya. Gue masih bingung antara sama atau berbeda. Iya kan, jadi kayak nih anak yang ngasih makan tikus itu bisa jadi Barem, si Jaehoon itu bisa jadi Yohan. Tapi kayaknya Yohan juga ibunya beda gitu. Kayak gue juga bingung sih sebenarnya. Makanya gue bilang terlalu banyak anak kecil di episode awal, jadi gue nggak tahu dewasanya mereka jadi apa gitu. Jangan-jangan malah kita berdua adalah anak itu. Iya bener. Tapi itu make sense sih, kayak Yohan dengan Barem dengan bawaan dia yang kayaknya receh gitu, tapi ternyata mencuat sebagai orang yang kuat gitu kan. Dia bisa menggigit si Black Mamba gitu. Kayak keren aja konsepnya gitu. Iya, jadi Barem tikus, si Yohan ularnya, terus si anak yang tersenyum creepy itu adalah si P.O. Jadi dia ngadu domba. Nice. Oh iya. Bisa jadi. Lu ada hubungan apa sama Choi Ran, si penulis skenario drama ini? Ngomong-ngomong jago lo ya bikin gue mantan asistennya. Subhanallah, pantesan. Oke. Seru sih. Oh iya, yang masalah ini teka-teki yang belum terjawab di sampai episode 4, menurut lo emang hubungan antara para korban itu apa? Wow, susah ya pertanyaan. Lu mau phone of friend atau mau 50-50? Kalau gue gak bisa jawab ini, episode-nya akan berlanjut sampai gue bisa jawab ya. Berarti sampai 12 hari ke depan nih gue baru bisa jawab pertanyaan ini. Gue gak kebayang sih justru. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, kayak gue tuh awalnya seuzurnya sama ini, sama agamanya sebenarnya, sama kepercayaannya. Justru lebih ke situ. Sementara kalau dari si psikopatnya yang ditunjukin dari awal komplain sama paman Tuhan kan si Jaehoon kan. Sementara yang lain kan kayak nggak ada urusan tuh sama agama tertentu gitu. Jadi sejauh ini gue sih mikirnya mungkin memang mereka kayak
jemaat dari komunitas tertentu kali, nggak tahu juga sih. Kalau gue sih sempet ngiranya kan si yang petinju itu kan dia itu keluarganya salah satu korban headhunter kan. Nggak loh, apakah mungkin dia dulu sempet balas dendam ke keluarganya headhunter, si keluarga tiri yang dibunuh itu, jadi dia yang bunuh gitu, bukan si Jae-hoon. Terus kayak sekarang akhirnya dia dapet karmanya, atau misalkan si Jae-hoon ya balas dendam. Gue agak kurang ini deh, kayak apa ya, dari sekian banyak teori yang gue baca tuh, kayak pas gue baca, oh iya bener-bener juga ya. Terus habis itu pas ke bawah-bawah lagi, tapi kan masa sih gini, kayak ada lagi gitu hal lain yang bisa mematahkan teori itu gitu. Kayak gue suka nih memecahkan teori kan, jauh-jauh lebih daripada lo. Cuman kayaknya Maus ini adalah salah satu drama yang paling bikin gue pusing sih. Oh, lebih pusing dari Sisyphus ya? Justru lebih gampang menjelaskan Sisyphus ya? Iya, karena kayaknya emang kalau Sisyphus memang ya udah tinggal ngayal gitu. Kalau ini kayaknya berhubungan sama kehidupan orang beneran gitu ya. Kayak kalau misalkan lu salah-salah nebak, orang udah jadi tertuduh gitu. Iya. Cuman kalau misalkan hubungannya adalah keluarga dan dendam yang tidak tersampaikan, ada banyak sekali sepupu dong dari korban-korban ini. Iya sih, makanya. Astaga, gue Kalau gue tuh mikirnya memang dia memang pembunuh yang aslinya, emang dia dendam sama kenyataan yang orang-orang yang bukan kenyataan, sama entitas yang orang-orang sebut dengan Tuhan sih. Jadinya dia menunjukkan bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak ada, karena ketika gue butuh dia nggak ngebantuin gue gitu. Makanya dia selalu merefer ke tempat ibadah gitu, ditunjuk dan selalu menunjuk ke salib gitu ya. Memang refernya sebenarnya adalah clue-nya itu di situ. Tapi tadi ketika lo bilang seuzonnya sama kakaknya Muchi, bisa jadi ujung-ujungnya orang akan seuzon sama dia juga, karena dari semua karakter itu yang kerja di gereja cuman dia kan. Iya, dan dia juga, maksud gue sebagai seorang pendeta pasti dia hafal ayat-ayat kan, entah dia ngafalinnya cuman untuk nyemooh atau emang beneran gimana. Referensinya lebih tahu lah dia gitu kan, buat ngambil buat dimasukin kemananya. Iya bener juga sih. Dan maksud gue bisa jadi penulisnya tuh pengen ngomong bahwa ya yang jadi psikopat tuh nggak semata-mata karena dia anak psikopat atau dia punya gen psikopat. Orang biasa pun bisa berubah jadi psikopat gitu. Iya, makanya bener. Dan lagi-lagi masuk ke Vincenzo, gue ingat kata-kata si bapak tua itu, hanya monster yang bisa mengalahkan monster gitu. Dan di sini dibahas lagi kan, mata untuk mata, luka dibalas luka yang kayak gitu. Jadi sih gue masih dengan kepercayaan bahwa karakter Barem itu adalah penjahat baiknya lah dalam tanda kutip. Oke, dia Vincenzo-nya lah ya. Bisa dibilang. Iya sih, bener juga sih. Iya bener juga ya. Karena si Muchi juga punya ini kan, dia punya apa namanya, agak sensi kan sama kakaknya yang kayak udah nggak usah sok-sok aja dia orang alim. Gue juga maksudnya kan si Muchi bilang kayak dia tipe orang yang punya dendam tapi dia pengen membalaskan dendam itu, sementara kakaknya yang kayak dia punya dendam tapi dia ngambil ke jalur yang kayak udah kalem, nggak boleh, Tuhan akan membalasnya. Dan Muchi tuh nggak suka sama orang yang kayak gitu kan sebenarnya. Iya, awal mula retak hubungan mereka kayaknya gara-gara Muchi tuh gara-gara itu. Sebel kakaknya bilang udah mengampuni, memaafkan si headhunter kan. Iya bener. Terus jiwa-jiwa kotor kayak kita yakin lu maafin. Iya, apalagi gue yang episode lalu udah kayak memikirkan balas dendam gitu kan, tiba-tiba masa mau dimaafin. Gue tapi kalau jadi Muchi, maksudnya Muchi tuh kayak apa ya, kayak orang udah tahu dia mau balas dendam, terus dia ngambil jalur tuh yang benar gitu. Ya lo mau balas dendam sama pembunuh, ya lo harus jadi polisi, harus jadi detektif. Jadi lo punya akses gitu untuk ke situ gitu. Menurut gue dia jalurnya memang udah bener sih. Cuman motif anak-anak yang lainnya ini yang kayak Johan itu, apakah memang dia membunuh cuman buat sekedar
pleasure pribadi aja, terus Barem ini juga sebenarnya siapa, motivasi dia masuk ke kepolisian juga apa, belum tahu juga. Si PD Choi juga kan kenapa dia akhirnya memutuskan untuk membuat acara kriminal dan jadi pembawa acara-acara kriminal, itu kan pasti ada behind story kan, karena dia juga punya pengalaman sama si Headhunter juga kan dulu. Jadi ya masing-masing punya motif yang belum dibeberkan aja sih di Iya, dan si ini juga kasusnya Bong Yi, kan pelaku yang bikin dia traumatis itu kan belum dikeliatin kan keluarnya. Apakah dia hanya sekedar bapak-bapak mesum yang random atau dia juga salah satu psikopat senior nih? Wow, banyak sekali psikopat di dunia ini. Gue jadi takut. Jangan-jangan lo juga lagi, Nat. Jangan-jangan. Kalau gue kan emang udah seuzon sama gue. Iya. Cuman kita udah beberapa lama nih gak saling tatap muka nih. Jadi gue gak bisa ngebaca tatapan lo gitu selama ini. Jangan-jangan lo berubah jadi psikopat bener. Ngomong-ngomong tatapan ya, ada yang sempat bikin gue kepikiran juga. Apalagi? Lo jangan overthinking terus. Pusing gue. Gue pengen memuntahkan semuanya biar kepala gue ringan dikit, Ron. Si Muci ini kan kayak anak spesial gitu kan. Maksud gue, dengan segala trauma yang dia alami pada malam itu, dia masih bisa mengenali wajah pelaku pembunuhan keluarganya gitu. Maksud gue itu hebat sih. Kayak gue kalau jadi dia mungkin langsung koslet terus langsung buru-buru kepikiran ya. Nggak tahu bangunnya kapan gitu. Nah, menurut gue dia punya ingatan yang tajam soal muka seseorang gitu. Dan kita visual photographic memory gitu ya. Dan kita sempat lihat flashback dia waktu dia sekitar SMP atau SMA, terus datengin ke istrinya Headhunter minta uang buat operasi kakaknya lagi. Pas dia lagi marah-marah itu kan sempat ada anaknya kan yang datang kan, manggil, kayak mam, terus kepotong. Maksud gue masa sih nggak ada yang dia kenali, entah itu Barem atau si Yohan kan dia sempat ketemu kan, apalagi kalau si Pio nggak mungkin sih, dia kan anaknya presiden. Maksud gue ya antara Barem sama Yohan sih, kok dia nggak ngenalin gitu kalau emang salah satu di antara dua itu yang emang anaknya Headhunter. Berarti memang ditukar berarti. Atau ada yang operasi plastik. Gak mungkin. Kayaknya kalau operasi plastik lagi kayak Flower of Evil tuh kayak gitu gak sih, kayak kayaknya ditukar sih kata gue. Karena Jaehoon belum tahu kan Jaehoon ujungnya siapa di dewasanya kan. Kayaknya ditukar sih. Gue yakin ditukar sih. Aduh, habis sudah nafas gue. Serah lah. Cuman lu suka nggak sih sama karakter Kes-Kes ini pemilihannya? Kalau untuk pemilihannya, gue Isenggi jujur gue nggak pernah terlalu nontonin drama dia yang secara full gitu. Cuman gue suka sama personality dia sih. Maksud gue dia menyenangkan. Terus kayak di akrab banget gue sama Senggi ya. Kayak, maksud gue dia kan, menyenangkan. Maksud gue kayak lo nonton dia di variety show itu nyenengin gitu, kayak happy. Yang kayak apa ya? Enggak jadi idol yang bukan idol, maksud gue enggak jadi aktor yang susah diraih kayak Lee Min Ho gitu loh, yang pembawaan citra dirinya itu harus yang preppy gitu, enggak gitu. Jadi dia lebih ke yang kayak aktor-aktor yang kayaknya tipe-tipe orang yang kalau lo lagi belanja ke Myeongdong lo bisa ketemu dia gitu. Terus say hi gitu ya. Yang kayak oh my god gitu ya, gue nonton drama lo, terus dia mau yang ngomong di pinggir jalan sama lo, yang kayak tipikal kayak gitu. Dan untuk yang lain kayak Bong Yi, gue suka pemilihan karakternya. Kyung Soo Jin mungkin karena faktor akhirnya terbiasa gitu ya, dia jadi karakter ini lagi, kayak gue seru sih. Muci. Kalau Muci sedikit ngingetin gue sama pemeran utamanya Gapdong jujur aja. Gue sempat nemu sih komen di Twitter kayak Muci pas lagi berhadapan sama Headhunter kok terkesan udah kayak seumuran gitu saking tuanya muka Muci gitu. Iya. Lebih muda Headhunter ya. Ya tapi menurut gue dia keren sih, maksudnya dapet gitu kayak orang yang tumbuh dengan dendamnya gitu. Walaupun emang katanya karakter Muci ini tadinya mau ditawarin ke Choi Jin Hyuk ya. Dan kalau Choi Jin Hyuk yang jadi Muci, menurut gue lumayan seru juga ya kayaknya ya. Karena kan kita kayaknya udah lebih ngebayang kan kalau si
Choi Jin Hyuk itu kayak bakal kayak gimana gitu kalau marah-marahnya. Atau jangan-jangan malah Choi Jin Hyuk ditawarinnya buat perannya Barem justru. Si Muji sih sebaca gue. Kalau misalkan nonton ini tapi yang main Choi Jin Hyuk, gue akan kebayang dia di Mr. Queen terus sih. Jadi kayak gak bakalan jadi menakutkan drama ini menurut gue, jadi ketawa terus gue ujung-ujungnya. Ketemu si Bongi jadi kayak ini lagi, zombie detektif lagi deh. Iya makanya. Jadi kayak untung sih dia milihnya Lee Hee Jun sih. Jadi kayak maksudnya fresh gua ya. nggak tahu ya, maksudnya gue sebagai penonton drama Korea yang nggak pernah nonton dramanya Hee Jun sebelumnya dan cuma tahu Lee Seung Gi, jadi fresh buat gue. Kayak nggak melulu memasang aktor yang kita udah kenal gitu. Iya. Jadi menarik aja sih. Udah itu aja yang ingin lo keluarin. Segitu dulu deh, gue udah pucet nih muka gue. Udah kering bibirnya kayak pas Bongi di pemakaman ya. Pokoknya kalau misalkan pendengar ngedrakor pengen nonton Mouse bisa nonton di View. Ngomong-ngomong ini juga tayang di video.com. Jadi gue sempat salah ya. Jadi ketika gue nyari di Netflix, kok Mouse gak ada di Netflix ya, gue bilang. Terus ternyata pas gue googling muncul nonton di-nya tuh di video.com. Akhirnya gue nonton di video.com. Mohon maaf, nonton di video.com memang gratis sih, tapi iklannya banyak banget, pusing. Tapi kalau misalkan kalian memang males dan langganan View, untuk 3 episode pertama di video.com masih gratis. Cuman siap-siap aja ngelihat iklan deodoran, jadi ketek orang terus yang muncul. Kalau punya langganan View bisa nonton di View. Setiap Aiki juga ada hari. Oh, Aiki juga ada. Nadia sebagai duta jahat Aiki. banget sih sama Aiki. Iya, Nadia sebagai duta Aiki menyarankan Anda untuk nonton Aiki ya. Tayang setiap Rabu dan Kamis di 3 platform itu. Jadi ya seru sih ini. Menurut gue ini bisa jadi salah satu alternatif tontonan yang orang-orang kayak gue nih yang lagi emosinya agak gak stabil, ini bisa terpuaskan lah nonton ini gitu. Udah itu aja lah, nanti gue lagi mau lanjut ini nih, mau lanjut apa namanya, nyari pembunuh selanjutnya siapa kira-kira korban yang akan berjatuhan lagi. Iya, hati-hati sama orang yang depan kosan lo. Ya juga, astagfirullah.